Semuanya bisa asik di ruang digital. Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Selamat datang di acara Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya, ya, dengan tema cyberbullying, apa itu dan bagaimana cara menghentikannya. Saya Putri Sastia akan menjadi moderator untuk siang hari ini. Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Siberkreasi. Dan sebelumnya saya ingin mengingatkan beberapa hal, yaitu dimohon untuk para peserta menuliskan nama user ID Zoom dengan format ini bagi pelajar, ya, nama terakhir spasi 4 digit terakhir NIS, spasi nama sekolah. Oke. Dan juga untuk guru, nama terakhir spasi 4 digit nomor handphone dan nama sekolah. Mengaktifkan kamera selama acara berlangsung, menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia, dan menonaktifkan mode suara. Dalam kegiatan Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya, nanti akan ada hadiah berupa dompet digital, ya, atau e-wallet di akhir acara untuk 10 penanya terbaik untuk hari ini. Nah, sebelum kegiatan dimulai, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa bersama, dimulai. Oke, berdoa selesai, dan sekarang saya ingin mengajak kita semua bersama-sama untuk menempati posisi yang sempurna, karena sekarang saatnya kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Ya, terima kasih. Dan sekarang saatnya kita menyaksikan sambutan pertama yang datang dari Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, serta salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu, Bapak tamu undangan dan narasumber, para peserta program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Situasi pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk terus beradaptasi dan bertransformasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dampak pandemi COVID-19 makin memicu disrupsi pada berbagai sektor kehidupan yang sebelumnya dipicu oleh revolusi industri 4.0. Hal ini terlihat dari semakin majunya teknologi cloud computing, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, AI, Big Data Analytics, Advanced Robotics, hingga Virtual Reality, yang telah membawa perubahan di semua bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pandemi telah mendorong inovasi dan digitalisasi sektor pendidikan melalui penggunaan perangkat teknologi digital dan internet selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan. Tren ini sejalan dengan prediksi pertumbuhan sektor EdTech secara global dengan compound annual growth rate atau CAGR sebesar 16,5% dari tahun 2022 ke tahun 2030 menurut Grandview Research tahun 2022. Di tingkat nasional, APJI mencatat bahwa selama pandemi COVID-19 seluruh responden menjalankan pembelajaran jarak jauh. Oleh karenanya, kualitas jaringan internet menjadi esensial bagi pelaksanaan PJJ. Selain memastikan ketersediaan akses internet di lokasi layanan pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berupaya menyiapkan SDM bidang digital dalam menyambut pembelajaran secara daring atau dalam jaring. Di tingkat kemampuan digital dasar, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten menjalankan program literasi digital nasional yang ditujukan bagi para siswa, para mahasiswa, hingga tenaga kependidikan. Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan kampus-kampus dalam menjalankan kuliah kerja nyata bertemakan literasi digital. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, sejak dilaksanakan pada tahun 2017, program literasi digital nasional telah menjangkau lebih dari 12,6 juta masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2022, setidaknya akan diberikan pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta masyarakat. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan berfokus memberikan literasi digital pada kelompok pendidikan yang dimulai dari siswa kelas 5 sekolah dasar, siswa SMP, siswa SMA dan madrasah, mahasiswa, juga guru dan tenaga kependidikan. Para peserta akan diberikan pelatihan literasi digital berdasarkan pada 4 pilar, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, program literasi digital nasional ini akan terus dilaksanakan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri tanpa kecuali. Hal ini perlu dilakukan karena kita tidak boleh meninggalkan seorang pun untuk merasakan manfaat dari agenda transformasi digital nasional. Mari bersama-sama berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya.
Ya, terima kasih kepada Bapak Joni atas sambutannya. Dan sekarang kita akan menyaksikan sambutan kedua. Ini ada keynote speech kita untuk hari ini. Ada Bapak Teguh Reza. Silakan Bapak. Ya, Terima kasih Mbak Putih sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Dharma Pertiwi, yang terhormat Bapak Ibu moderator, serta Bapak Ibu narasumber, kemudian yang saya banggakan siswa-siswi SMP Dharma Pertiwi. Selamat siang semuanya. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kegiatan Zoom ini bisa berjalan dengan lancar. Gimana bagi yang puasanya lancar? Alhamdulillah, semoga puasanya dilancarkan, ya, semoga tetap istiqomah. Ya, dalam kesempatan kali ini kalian diberi kesempatan untuk mengikuti seminar tentang program literasi digital, ya, yaitu tentang meningkatkan kemampuan kalian dalam memanfaatkan teknologi digital, ya, baik itu secara positif, ya, produktif dan aman, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu moderator, ya. Semoga kalian dapat menyimaknya dengan baik, ya, mencatatnya dengan baik dan bisa mengaplikasikan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dalam media sosial. Untuk saya sendiri nanti akan menyampaikan tentang materi yaitu cyberbullying. Ya, mohon Bapak Operator saya tampilkan untuk slide-nya. Ya, nama saya sendiri Teguh Reza Fajri MPD. Saya merupakan guru IPA, ya. Kemudian saya di SMP Dharma Pertiwi ini dipercayakan sebagai wakil kepala sekolah dan kurikulum. Ya. Next. Oke. Ya, di zaman modern ini dan di era digital ini yang begitu berkembang pesat, ya, membawakan dampak perubahan pada kehidupan sosial manusia, ya, baik itu di dimensi digital dan teknologi, sehingga membawa banyak pengaruh, ya, dan perubahan gaya hidup, tatanan sosial, dan sampai pada nilai moral kemanusiaan yang berkembang. Perkembangan teknologi informasi ini mempengaruhi perilaku masyarakat, ya, di mana sekarang banyak sekali masyarakat kita atau manusia itu menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Ya, jadi selain telepon, handphone, ternyata media sosial ini merupakan salah satu alat untuk komunikasi. Ya, bisa melalui chat atau DM, ya, atau juga kita bisa berkomunikasi dengan mengomentari postingan-postingan, ya. Ya, di media sosial banyak orang sekali memposting kata-kata hinaan, ya, kemudian ujaran kebencian, kemudian penyebaran berita hoax, ya, yang merugikan banyak pihak. Nah, krisis etika dalam bermain media sosial ini kerap terjadi dalam komunikasi digital, ya, sehingga bisa menjadi sebuah masalah, ya, sebuah kasus antara personal yang satu dengan personal yang lain, ya. Nah, kasus ini sering ditemukan di era modern ini, ya, adalah kasus yang namanya cyberbullying, ya. Cyberbullying ini melalui media sosial yang sudah memakan banyak korban, ya, sehingga bisa korban itu sampai mengalami depresi. Next, lanjut. Apa sih itu cyberbullying? Ya, sudah tahu kalian tentang cyberbullying? Ya, kalau dari kata bullying itu adalah perundungan, ya. Sedangkan cyber adalah dunia maya. Maka cyberbullying adalah perundungan dunia maya, ya, ialah perundungan dengan menggunakan teknologi digital, ya. Hal ini dapat terjadi bisa melalui media sosial, ya, kemudian platform chatting, ya, kemudian platform bermain game dan ponsel, ya. Apalagi kalian ini ada yang suka main game, ya, itu juga bisa terjadi bullying atau perundungan. Maka cyberbullying adalah
perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik ya secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Artinya biasanya orang-orang yang dibully itu adalah orang-orang yang lemah ya, sehingga orang-orang yang menganggap dirinya kuat bisa melakukan tindakan tersebut kepada orang-orang yang lemah. Ya, lanjut. Nah, cyberbullying merupakan perilaku berulang ya yang ditunjukkan untuk menakuti atau membuat marah atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Contohnya ada beberapa ya. Yang pertama adalah menyebarkan kebohongan tentang seseorang ya atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial ya. Jadi kalau kita memposting foto ya itu mempermalukan seseorang ya, termasuk ke dalam tindakan bullying ya. Kemudian yang kedua, mengirim pesan ya atau ancaman yang menyakitkan ya melalui platform chatting, menuliskan kata-kata yang menyakitkan ya pada kolom komentar media sosial atau memposting sesuatu ya itu yang bisa memalukan seseorang, nah itu termasuk dalam tindakan bullying. Jadi kalau kita misalnya mengomentari postingan orang ya dengan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata kasar ya itu termasuk dalam bullying. Kemudian yang ketiga adalah meniru atau mengatasnamakan seseorang ya, misalnya dengan akun palsu ya atau masuk melalui akun seseorang kemudian mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka ya, itu termasuk bullying. Kemudian trolling ya atau pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial ya atau ruang obrolan atau juga bisa game online ya. Ini suka main game online ya, kadang-kadang suka mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik ya, sehingga bisa memojokkan seseorang. Nah, ini merupakan adalah tindakan bullying. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah mengucilkan ya, mengucilkan atau mengecualikan anak-anak dari game online ya atau aktivitas atau grup pertemanan ya, ini kembali lagi kepada game online karena memang kalau anak-anak itu yang main game online kadang-kadang memang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ya, kemudian memojokkan seseorang ya, kemudian bisa juga terjadi pada grup pertemanan ya, chat grup ya, mengata-ngatai seseorang ya, nah itu termasuk dalam bullying ya. Selanjutnya ya, kemudian menyiapkan atau membuat situs atau grup chat ya atau room chat yang berisi kebencian ya tentang seorang atau dengan tujuan untuk menebar kebencian terhadap seorang. Jadi ini membuat grup ya disengaja untuk memojokkan ya, mengujar kebencian kepada orang tersebut. Nah, ini termasuk ke dalam bullying ya. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, menghasut ya, menghasut anak-anak atau remaja lainnya untuk mempermalukan seorang ya. Jadi ada satu orang yang mungkin yang merasa dia kuat ya, kemudian menghasut teman-temannya ya untuk membenci orang tersebut atau anak tersebut ya. Kemudian yang kedelapan, memberikan suara untuk atau menentang seorang ya dalam jejak pendapat yang dengan sikap melecehkan ya. Nah, itu termasuk ke dalam bullying. Kemudian membuat akun palsu ya, membajak atau mencuri identitas online untuk mempermalukan seorang atau menyebabkan masalah ya dalam menggunakan nama mereka ya. Kemudian yang ke-10, memaksa ya anak-anak agar mengirimkan gambar sensual atau terlibat dalam percakapan seksual ya. Ini termasuk ke dalam cyberbullying, itu bullying yang terjadi kepada media digital. Selanjutnya ya, nah bullying secara langsung atau tatap muka, yaitu kalau bullying ya, kita cara bully secara langsung, dan cyberbullying seringkali dapat terjadi secara bersamaan ya. Namun cyberbullying ini meninggalkan jejak digital ya, sebuah rekaman atau catatan yang dapat berguna ya dan memberikan bukti ketika membantu untuk menghentikan perilaku salah ini ya. Jadi kalau kita mungkin kalau bullying itu kita secara langsung sehingga tidak ada
tidak mudah untuk mendapatkan jejak digitalnya. Tapi kalau cyberbullying ini bisa meninggalkan jejak digital. Contohnya kita misalnya mengkomentari sebuah postingan ya dengan komentar-komentar yang negatif, yang menyakitkan. Nah, ini sebagai salah satu jejak digital ya. Nah, itu contohnya. Nah, bagaimana jika orang-orang ini ya bersikap atau berperilaku seperti ini bisa mendapatkan hukuman ya sesuai dengan Undang-Undang IITE. Ya, bagaimana Undang-Undang IITE ini? Ya, selanjutnya ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ya, Pasal 27 bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan ya atau membuat atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki ya, yaitu yang pertama adalah muatan yang melanggar kesusilaan ya, kemudian muatan perjudian, kemudian muatan penghinaan ya atau mencemarkan nama baik seseorang ya, kemudian yang terakhir adalah muatan pemerasan atau pengancaman. Nah, bagaimana tindak-tindakan tersebut? Maka jika terjadi ya, orang tersebut akan dipidana dengan pidana penjara itu paling lama 6 tahun ya, dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ya, apakah mau seperti ini? Ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada kalian. Ya, maka dari itu saya dan narasumber yang lain ini memberikan informasi tentang bagaimana cara atau menggunakan teknologi dengan baik ya, dengan bijaksana. Ya, demikian informasi dari saya ya. Bisa di next. Stop cyberbullying ya. Semoga ini tidak terjadi pada kalian ya, dan ini sebagai pengetahuan untuk kalian. Ya. Oke, terima kasih ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Teguh Reza ya, yang sudah memberikan kira-kira gambaran tentang cyberbullying begitu. Nah, itu dia untuk sambutan dari keynote kita untuk hari ini, dan saya ucapkan sekali lagi selamat siang menuju sore ya buat teman-teman dari SMP Dharma Pertiwi. Nah, sekarang saatnya kita akan melihat satu video. Di sini ada video dengan jurus-jurus agar kita makin cakap digital. Langsung saja kita simak bersama-sama. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasain jurus-jurus biar cakap digital? Ya, itu dia video dengan 4 jurus agar kita makin cakap digital ya. Dan pada kesempatan ini di Makin Cakap Digital 2023 untuk segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya,
Ya, dengan tema cyberbullying. Apa itu dan bagaimana cara menghentikannya? Ini pastinya untuk mengasah digital skills dari netizen juga mengenai pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di era yang serba digital sekarang ini. Oleh karena itu, pada sesi hari ini kita akan membahas nih dengan lengkap secara menyeluruh ada 3 aspek ya, dari mulai kecakapan digital, keamanan, dan juga pastinya budaya digital. Nah, tanpa berlama-lama lagi, pastinya sekarang saya juga pengen kasih tahu nih, selama kurang lebih 2 jam, kita bakalan ngobrol dan juga sharing dan menghadirkan pembicara yang ahli-ahli di bidangnya, ya, yang akan memberikan ilmu dan juga informasi tentang literasi digital. Langsung saja saya akan memperkenalkan siapa saja narasumber kita untuk hari ini. Nanti di pilar pertama ya, ada kecakapan digital, ada Ibu Vera. Terus di keamanan digital ada Bapak Ferry, dan pada budaya digital itu akan ada Ibu Hani, begitu. Itu dia ketiga narasumber kita untuk hari ini. Nah, saya ingatkan juga nih buat para adik-adik, teman-teman netizen asik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dengan lengkap ya. Jadi untuk itu karena merupakan syarat mendapatkan sertifikat elektronik. Karena nanti sertifikatnya ini akan dikirimkan ke email masing-masing begitu. Linknya juga sudah di-share oleh admin di kolom chat, tinggal diperiksa aja terus diisi registrasinya. Nah, langsung saja kita akan menuju ke aspek yang pertama ya, seputaran cakap digital. Apa itu cakap digital? Saya akan panggilkan Ibu Vera. Halo Kak Putih, selamat siang. Selamat siang, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Kak Putih baik? Alhamdulillah baik, sehat juga ya. Baik, untuk hari ini kita akan membuka aspek cakap digital. Boleh kalau kayak gitu langsung saja Ibu Vera, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang menjelang sore ya. Selamat siang Bapak Ibu Guru, teman-teman SMP di Tangerang ya. Kali ini izinkan saya untuk membahas tentang cakap bermedia digital. Oke, izinkan saya untuk share screen. Baik. Nah, karena tema kita ini tentang cyberbullying, nah teman-teman ini kan masih dalam usia remaja ya. Jadi gimana sih caranya supaya kita nggak ikut-ikutan nih dalam cyberbullying gitu ya? Karena kan kita nggak tahu nih apakah kita nanti jadi perkataan kita di media sosial, ketikan kita di media sosial itu bisa menyinggung orang atau tidak. Nah, jadi kita manfaatkan media sosial yang ada di gadget kita itu untuk mengkreasikan gitu ya. Jadi saya punya tema ini, media sosial untuk kreativitas. Ya, perkenalkan nama saya Vera Rosmawati, saya instruktur edukasi for ID dan anggota relawan TIK. Teman-teman ingin bertanya tentang literasi digital, silakan tanyakan melalui akun Instagram saya atau email saya ya. Ini saya ingin membahas terlebih dahulu latar belakang untuk cakapan digital itu apa sih, untuk literasi digital itu apa sih. Nah, ini berdasarkan data dari We Are Social Hotsuite tahun 2023 bulan Januari tepatnya. Jadi per Januari di Indonesia itu terdapat 212,9 juta pengguna internet yang setara dengan 77,0% dari populasi penduduk Indonesia. Nah, angka ini itu ternyata naik 8,2 juta atau 3,3% ya dari tahun 2022 di bulan yang sama. Nah, bayangkan teman-teman, hanya dalam 1 tahun saja pengguna internet itu meningkat sampai dengan 8,2 juta ya. Berarti kan bisa kita bayangkan berapa yang menggunakan media sosial gitu ya. Nah, selanjutnya ternyata semakin berkembangnya teknologi juga memicu kenaikannya jumlah pengguna internet. Nah, ini dibuktikan dengan indeks pembangunan manusia yang meliputi untuk umur harapan hidup, kemudian untuk pendidikan dan pendapatan per kapitanya. Nah, IPM-nya Indonesia itu mencapai rata-rata di angka 72,91.
ini naik dari tahun sebelumnya, yaitu naik 0,86%. Itu artinya sekarang ini internet itu sangat memudahkan hampir semua bentuk kegiatan, baik itu belajar, berbisnis, bekerja, atau dalam tujuan yang lain. Jadi sebagai pilar dalam indeks informasi dan literasi data, masyarakat Indonesia itu dipandang perlu untuk mengakses, mencari, menyaring, dan memanfaatkan setiap data informasi yang diterima dan didistribusikan dari dan atau ke berbagai platform digital. Nah, untuk cakap bermedia digital ini ada 4 aspek ya. Yang pertama itu ada landscape digital, yang kedua mesin pencarian informasi, yang ketiga aplikasi percakapan dan media sosial, yang keempat dompet digital, lokapasar, dan transaksi digital. Nah, jadi individu yang cakap di digital ini dinilai harus mampu mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras dalam landscape digital, mesin pencarian informasi, aplikasi percakapan di media sosial, serta aplikasi dompet digital dan lokapasar dan transaksi digital. Nah, ini saya akan membahas sedikit-sedikit ya. Yang pertama untuk landscape digital, pengetahuan apa sih yang harus paling tidak dasarnya ya? Yang pertama itu adalah teman-teman harus tahu dasar dari perangkat keras atau gadget kalian masing-masing. Jadi teman-teman harus tahu fungsinya itu gadget kalian, baik itu handphone, laptop, komputer, itu fungsinya apa saja. Bukan cuma itu, perangkat lunaknya juga harus tahu bagaimana pemanfaatannya untuk dunia digital. Selanjutnya yang kedua ada pengetahuan dasar operasi perangkat lunak dan aplikasinya. Jadi teman-teman harus tahu juga sistem operasinya seperti apa, apakah berapa kali harus minta update gitu ya. Bagaimana kalau misalkan kita tidak mau update gitu. Nah, teman-teman juga harus memilah ya, karena banyak sekali kasus teman-teman itu punya banyak aplikasi tapi jarang digunakan atau bahkan mungkin tidak pernah digunakan. Nah, itu justru nanti akan membuat daya baterai kita itu semakin melemah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya pengetahuan dasar dengan internet. Bagaimana teman-teman untuk mengakses internet, bagaimana kalau misalkan kuotanya habis di ranah umum gitu ya. Kita kan sekarang sudah banyak sekali wifi di ruang umum ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Nah, tapi gimana caranya supaya kita itu tidak, apa ya istilahnya ya, tidak gampang untuk perangkat kita itu terserang virus. Nah, itu nanti pasti akan diajarkan di keamanan digital. Selanjutnya ada dompet digital, lokapasar, dan transaksi digital. Yang pertama teman-teman pasti sudah tahu tentang aplikasi dompet digital ya, teman-teman sudah pasti juga sudah ada nih beberapa mungkin aplikasi dompet digital. Nah, ini sebenarnya memudahkan teman-teman ya. Kalau teman-teman itu membawa dompet itu sebenarnya mungkin saja itu riskan. Kenapa? Karena kan harus banyak membawa perangkat ya, harus bawa dompet gitu ya. Kalau misalkan males bawa dompet, kan sekarang sudah ada gadget kita ya, udah ada handphone. Nah, di sana kita bisa menyimpan uang digital kita gitu, dan itu bisa dilakukan untuk melaksanakan transaksi jual beli. Nah, transaksi jual belinya di apa? Bisa di pasar modern sekarang sudah bisa menggunakan QRIS ya teman-teman ya. Kemudian untuk transaksi jual beli melalui lokapasar nih teman-teman, pastinya juga sudah punya aplikasi-aplikasi lokapasar yang ada di handphonenya. Ini sebenarnya memudahkan kita, terutama pada saat pandemi kemarin ya, beberapa tahun kemarin itu sangat memudahkan sekali saat kita tidak boleh atau dibatasi bepergian, dibatasi ke pasar. Nah, kita bisa melakukan transaksi jual beli melalui handphone. Dan yang terakhir ada bertransaksi digital dengan aman. Nah, karena kita sudah dimudahkan ya dengan gadget, dengan aplikasi-aplikasi untuk transaksi, jadi kita juga harus berhati-hati dalam melakukan transaksi secara digital.
Nah, ini adalah langkah-langkah yang mendasar agar tidak keliru saat melakukan transaksi melalui Lokapasar ya teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman itu bisa melakukan pencarian yang diinginkan dengan menjelajahi berbagai kategori, atau teman-teman boleh cari di Google Search-nya ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, pilih produk yang diinginkan dari hasil pencarian. Jangan lupa biasakan kita untuk membandingkan ya, membandingkan antara produk yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, jika ingin membuat penawaran dengan penjual, nah teman-teman biasanya di Lokapasar itu ada fitur chatnya ya. Nah itu silakan digunakan fitur chatnya, tapi jangan lupa, jangan sampai teman-teman itu memberikan informasi-informasi berupa nomor handphone, atau alamat rumah, atau misalkan nomor kartunya ya, kartu ATM-nya misalkan seperti itu. Jangan sekali-kali. Gunakan fitur chat ini hanya untuk diskusi saja atau melakukan konfirmasi. Yang keempat, setelah teman-teman yakin, nah silakan masukkan klik ikon keranjang pembeli. Nah ini menentukan pilihan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke proses check out. Jadi biasanya kita harus lebih teliti nih pada saat memasukkan ke dalam keranjang, jumlahnya berapa, modelnya seperti apa, variasinya seperti apa gitu ya. Yang kelima, kalau teman-teman ini punya voucher dan bonus-bonus lainnya, ini bisa digunakan untuk mengurangi total pembiayaan pada saat nanti di check out ya teman-teman. Jadi manfaatkanlah voucher-voucher, jadi sering-sering dicek tuh di aplikasi Lokapasarnya ya. Yang keenam, pada halaman check out, nah ini kalau kita sudah mau check out ya, pastikan lagi alamat pengirimannya itu sudah tepat. Nama penerimanya juga sudah tepat, kemudian kita juga bisa memilih jasa pengirimannya. Kalau perlu misalkan ada yang gratis ongkir gitu ya, itu bisa digunakan. Nah, teman-teman juga bisa menentukan jam pengirimannya kapan. Misalkan kalau misalkan jam kerja ya berarti hanya dikirimkan dari jam 8 atau jam 7 sampai dengan jam 5 sore saja. Tapi kalau teman-teman ingin dikirimkan kapan saja, bisa jadi itu sore banget ya, bisa sampai jam 5, jam 7 gitu, jam 7 malam gitu misalnya ya. Yang ketujuh, pilih metode pembayaran yang diinginkan, yang paling memudahkan teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakannya dengan transfer bisa lebih mudah, silakan, tapi diperhatikan lagi proses-proses pembayarannya. Atau mau melakukan pembayarannya melalui supermarket terdekat misalkan ya, itu boleh, silakan, yang paling memudahkan saja. Yang terakhir, kalau pembayarannya sudah berhasil dilakukan, maka lakukanlah konfirmasi melalui kolom chat lagi. Ini kenapa dilakukan? Supaya penjual itu bisa dengan cepat untuk mengkonfirmasi atau menyiapkan barang yang sudah kita check out tadi. Gitu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya untuk mesin pencarian. Nah ini mesin pencarian itu merupakan perangkat penelusuran informasi dari dokumen-dokumen yang tersedia. Kemudian proses kerja mesin pencarian itu ada 3. Yang pertama crawling, yang kedua indexing, kemudian yang ketiga ranking. Jadi teman-teman tuh kalau mau melakukan pencarian silakan dimasukkan dulu kata kuncinya. Kata kuncinya itu yang efektif, bisa untuk edukasi atau informasi-informasi lainnya. Kemudian teman-teman juga boleh melakukannya dengan filternya ya. Nah, dari data-data yang dikumpulkan itu sama si Google yang sesuai dengan kata kuncinya, kemudian dikumpulkan dan diurutkan berdasarkan yang paling sesuai dengan kata kuncinya. Oke, nah ini contoh untuk mesin pencarian informasi yang paling umum ya teman-teman ya. Ini biasanya menggunakan dengan kata kunci atau dengan fitur suara. Kalau sekarang sudah bisa juga menggunakan gambar ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh langsung upload saja gambarnya di mesin pencarian, nanti akan dicocokkan. Nah ini tips untuk menggunakan filter supaya lebih tepat lagi apa yang kita maksud. Teman-teman hanya ingin gambar ya, udah cukup diklik saja di filter gambar.
Nanti yang muncul itu hanya gambar-gambarnya saja. Atau teman-teman mau berita, misalkan berita saja, ya sudah, yang nanti diklik yang berita, nanti teman-teman akan mendapatkan yang berita saja, seperti itu ya teman-teman. Atau begitu juga dengan video ya, nanti berbagai macam video yang sesuai dengan kata kuncinya juga akan muncul. Itu jadi ini adalah menu-menu untuk yang di filter, bisa dimanfaatkan untuk memudahkan kita atau mempercepat dalam proses pencarian. Nah, selanjutnya ini untuk media sosial ya teman-teman ya. Kayak media sosial itu apa sih? Media sosial itu ya media yang digunakan untuk berinteraksi di ranah digital. Berupa biasanya kita bisa mengirimkannya berupa tulisan, berupa foto gitu ya teman-teman ya. Nah, ini ada daftar platform media sosial yang paling aktif dan terbanyak di sampai dengan Januari 2023. Yang pertama Facebook, yang kedua YouTube, Instagram, WhatsApp, WeChat, TikTok, Facebook Messenger, Douyin, Telegram, Snapchat, dan sebagainya ya. Nah, di sini yang paling familiar itu ya Facebook dan paling banyak dia ya. Kenapa? Karena dia memang yang paling tua dia nih, yang paling lama nih di antara Instagram atau YouTube gitu ya. Oke. Media sosial ini media di internet yang memungkinkan kita untuk merepresentasikan diri maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual ya teman-teman. Jadi memudahkan kita untuk berinteraksi. Sebelum itu teman-teman harus tahu dulu kelebihan dan kekurangan media sosial. Ini contoh ya, contoh ada 4 media sosial. Kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Ada Facebook, yang kelebihannya penggunanya itu menduduki peringkat pertama atau paling banyak. Kekurangannya penggunanya terlalu heterogen, terlalu majemuk, terlalu random. Jadi informasi yang muncul juga terlalu beragam. Yang kedua Instagram, fiturnya itu lebih menarik daripada Facebook untuk kualitas gambar dan video yang diunggahnya. Tapi jenis unggahan video dan gambarnya ini terbatas sekali. Nah, untuk Twitter ini informasi yang paling cepat dan ringkas. Biasanya makanya banyak berita-berita viral, berita-berita yang cepat itu up to date itu biasanya dari Twitter. Tapi kita dibatasi oleh karakter huruf. Jadi biasanya kalau ingin posting dengan full gitu ya, kita harus beberapa kali nge-tweet. Yang terakhir ada YouTube, ini informasi berupa video dengan durasi yang tidak terbatas, tapi kontennya terlalu beragam dan banyak iklannya ya teman-teman ya. Nah, terus gimana sih cakap bermedia digital? Yaitu dengan mengasah keterampilan hard skill dan soft skill. Gimana caranya? Yang pertama, teman-teman harus kenali minat diri dulu. Teman-teman harus tahu dulu apa yang disukai oleh teman-teman, apa yang diminati oleh teman-teman. Kemudian, lihat prospek ke masa depan. Jangan hanya dilihat untuk sekarang saja. Sekarang yang lagi ngetren tuh ini. Tapi sambil di searching lagi di Google Search-nya itu kira-kira prospek di masa depan itu seperti apa. Kemudian cari referensi di internet. Nah, cari video-video tutorial yang memberikan tips dan triknya. Kemudian mengikuti webinar seperti saat ini ya teman-teman ya. Karena yang paling mudah dan pilih yang gratis. Banyak kok yang gratis. Nah, bagaimana caranya meningkatkan hard skill? Yang pertama kan teman-teman harus mempraktekkan secara teratur. Ya. Kemudian minta kritik dan saran dari orang lain. Boleh dari guru atau teman. Nah, terus jangan sungkan kalau teman-teman itu dapat kritik ya. Kemudian ikut kursus online. Ini juga bisa memperdalam hard skill-nya kita. Itu tadi udah hard skill. Sekarang soft skill-nya kita udah punya nih kemampuan ya. Nah, bagaimana dengan soft skill-nya? Teman-teman harus menjaga atau memanage waktu. Mengatur kapan teman-teman itu harus sekolah, belajar di rumah, kapan harus mengasah soft skill-nya, hard skill-nya tadi. Kemudian teman-teman harus memiliki jiwa kepemimpinan dan komunikasi. Percuma kalau teman-teman punya hard skill-nya, tapi teman-teman nggak bisa berkomunikasi dengan orang lain, gitu ya. Selanjutnya harus juga bisa bekerja dengan tim. Kenapa? Karena saat ini tidak ada yang ditemukan secara individu.
tapi bisa ditemukan, bisa dibentuk secara tim. Ini contoh aksinya, contoh aksi daripada kita ini posting-posting gak jelas, mengomentari yang gak jelas yang bikin orang lain itu sakit hati. Jadi mendingan kita manfaatkan media sosial kita semaksimal mungkin untuk apa istilahnya ya, minat dan bakatnya kita. Ini contoh, ada hasil kreasi, ada seorang siswa yang bisa fotografi, kemudian diuploadlah hasil fotografinya itu di sosial media yang akhirnya mendapatkan cuan gitu ya teman-teman ya. Nah, walaupun tidak seharusnya kita mengharapkan cuan ya teman-teman, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita punya kreativitas yang baik, yang bagus, itu kita simpan di media sosial gitu ya. Ini sebagai salah satu portofolio sebenarnya. Selanjutnya, manfaat media sosial bagi siswa. Yang pertama untuk pembelajaran dan jaringan. Contohnya adalah forum grup sosial media yang digunakan untuk diskusi. Teman-teman pasti sudah punya forum-forum diskusi dengan gurunya. Kemudian untuk mengekspresikan kreativitas. Contohnya tadi ya, untuk hobi misalkan, untuk pembelajaran misalkan gitu ya. Selanjutnya kita bisa merasakan exposure global karena bisa berinteraksi dengan orang yang lebih luas dan bisa memanfaatkan dari jejaring-jejaring kita yang lebih luas tadi. Selanjutnya ada peluang kerja karena banyak sekali update-update informasi melalui media sosial. Selanjutnya pemasaran media sosial, nah ini bisa untuk publikasi dari portofolio hasil proyek kita selama belajar atau hasil dari hobi kita. Nah, yang terakhir kesimpulannya ya teman-teman, ini untuk kecakapan digital itu dapat dikuasai kalau tahu dan paham dengan ragam dan perangkat lunak dari perangkat yang kita gunakan. Kemudian penggunaan perangkat digital dapat dioptimalkan terutama perangkat lunak sebagai fitur proteksi dari serangan cyber ataupun cyberbullying. Kemudian kecakapan dalam mesin pencarian informasi ditandai dengan kemampuan kita untuk mengetahui dan memahami cara mengakses macam-macam mesin pencarian informasi yang ada. Selanjutnya menyeleksi dan memverifikasi informasi yang didapat serta menggunakannya untuk kebaikan diri dan orang lain, baik pengguna media sosial ataupun bukan. Dan yang terakhir, teman-teman lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak menyinggung orang lain yang mengakibatkan tindakan cyberbullying. Kalau teman-teman ingin tahu lebih lengkap mengenai cakap bermedia digital, silakan download modulnya di literasidigital.id dan silakan di-follow IG Siberkreasi di @siberkreasi. Itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Kak Putih. Ya, terima kasih kembali Bu Vera pemaparannya ya seputaran cakap digital. Sudah tahu sekarang cara pemanfaatan agar lebih maksimal lagi nih menggunakan media sosial atau mungkin segala sesuatu yang berhubungan dengan digital agar hasilnya positif gitu ya Bu Vera ya. Baik, itu dia aspek pertama seputaran cakap digital dan saya ingatkan buat teman-teman jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya, karena link registrasinya juga nanti akan di-share sama admin. Yang pasti untuk mendapatkan sertifikat elektronik atau e-certificate, ini syaratnya adalah kita harus menyelesaikan dulu link registrasinya, begitu adik-adik ya. Nah, jangan lupa juga yang untuk ingin bertanya, bisa langsung saja nanti menuju kolom chat ya, kepada siapa pertanyaan diajukan dan isi pertanyaan. Jadi nama, kepada siapa pertanyaan diajukan, dan juga isi pertanyaannya, begitu. Nah, sekarang kita akan menuju ke narasumber yang kedua ya, seputaran keamanan digital. Oke, langsung saja saya panggilkan Bapak Ferry. Halo Mbak. Halo Pak, masih seger? Alhamdulillah, ngantuk sedikit ya. Iya, jam-jam segini ya. Oke, dibikin seger aja langsung dengan aspek keamanan, silakan Pak. Iya, makasih Mbak. Oke, izin share screen ya teman-teman. Oke, sudah nampil ya Kak ya. Oke, udah nampil Kak Putih?
presentasi saya? Sudah Pak, sudah. Oke, makasih. Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membawakan materi aman bermedia digital. Sebenarnya sih lebih ke sharing ya teman-teman. Sebelum lanjut ke materi, mungkin perkenalan dulu kali ya. Ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang, tapi kalau kata Teh Hani, kalau sudah kenal ya jangan dibuang, kurang lebih seperti itulah ya. Nama saya Ferianto, saya asal dari Kalimantan Barat. Aktivitas saya sehari-hari berkecimpung di dunia IT. Kebetulan saya punya perusahaan di bidang IT, lalu saya juga sama seperti Teh Vera ya, relawan TIK, lalu ada beberapa kegiatan-kegiatan sebagai narasumber dan pelatih di beberapa kementerian. Ini ada sosial media saya, teman-teman yang nanti mau bertanya atau sharing silakan. Ada nomor WA, web personal saya sama akun IG. Hari ini saya akan membawakan materi tentang digital safety ya. Materi yang akan saya bawakan seputaran digital safety, cybercrime, lalu cara mencegah kejahatan cybercrime, lalu yang terakhir meningkatkan. Oke, perkembangan teknologi informasi di dunia terus berkembang secara masif. Pengguna internet Indonesia mencapai 200 juta pengguna. Nah, perubahan gaya hidup menawarkan kepraktisan, tapi yang praktis itu sebenarnya yang membuat kita harus berhati-hati ya. Masyarakat semakin nyaman dan percaya dalam melakukan aktivitas keuangan digital yang selama ini memang dianggap berisiko. Lalu di sisi lain tingginya aktivitas digital juga membuka potensi buruk seperti penipuan dan pencurian akun. Nah, ini yang nanti akan kita bahas ya, akan kita bahas detailnya. Keamanan digital adalah sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital baik secara daring maupun luring dapat dilakukan secara aman. Tidak hanya untuk mengamankan data yang kita miliki, melainkan juga melindungi data pribadi yang bersifat rahasia. Lalu potensi keamanan digital yang benar-benar harus kita proteksi ya. Pertama, mengamankan perangkat digital. Nanti mungkin di belakang slide ini akan saya paparkan gimana sih cara mengamankan perangkat digital. Lalu mengamankan identitas digital. Nah, teman-teman jangan pernah pamer yang namanya KTP ya. Kalau misalnya sekarang belum punya KTP nggak apa-apa lah, anggap untuk belajar. Jadi nanti kalau misalnya sudah punya KTP harus hati-hati, karena di KTP itu banyak data-data penting, mulai nama, tempat tanggal lahir, juga mungkin di identitas lainnya misalnya ada data ibu kita, itu bahaya juga ya, karena transaksi keuangan hampir rata menggunakan data tersebut. Selalu mewaspadai penipuan digital, jadi ya jangan terlalu percaya dengan apapun di internet, karena bisa saja itu adalah penipuan online ya. Memahami rekam jejak digital yang tadi disampaikan oleh Mas Teguh ya, teman-teman harus hati-hati juga nih, rekam digital tuh sangat berbahaya, karena biasanya orang melihat kita dari sosial media, dilihat juga di belakangnya, termasuk kalau ada postingan-postingan yang nggak terlalu penting kita komentari ya, jangan dikomentari lah, karena di sosial media ini banyak mata yang mengawasi kita, takutnya malah jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Lalu memahami keamanan digital bagi anak. Digital safety adalah kecakapan atau kemampuan mengamankan sumber daya sistem jaringan komunikasi, teknologi, transportasi, dan teknologi informasi. Jadi teman-teman di sini setelah melihat kegiatan ini diharapkan itu ya bisa mengamankan minimal perangkatnya sendirilah. Cybercrime adalah sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Emang kalau sekarang semuanya udah serba digital ya, jadi penjahat pun ya mereka juga udah menggunakan
fasilitas internet juga. Nah, ini mencegah dari ancaman cybercrime. Jangan yang tadi di awal saya sampaikan, jangan sembarangan membagikan identitas diri kita di media sosial atau apapun. Lalu yang berikut, klik link dan beri izin. Nah, ini harus hati-hati juga karena banyak kejadian. Saya pernah dapat kasus itu. Jadi ceritanya dia main COC ya, game itu, main COC, lalu iseng-iseng cari di Google. Ternyata di Google tuh ada hacker lah ya yang jahat. Di situ dia cari game gratis. Kalau di game COC itu kan sebenarnya, kalau game itu kan biar kita bisa cepat naik level atau bisa untuk beli apapun lah ya game itu. Nah, karena banyaknya orang yang mencari di internet, akhirnya ya penjahat itu membuatlah satu website yang disengaja untuk agar memancing orang memasukkan email dan password. Nah, padahal itu digunakan lagi biasanya untuk membajak Facebooknya. Itu pernah kejadian dan ada di tempat saya waktu itu. Jadi setelah dia isi ternyata Facebooknya udah nggak bisa lagi diambil alih, karena udah diambil alih sama hacker tersebut. Karena di formulir tersebut dia mengirimkan alamat email, nama, lalu password. Jadi dengan mudah hacker itu mengambil alih Facebooknya. Lalu meningkatkan keamanan. Meningkatkan keamanan ini bisa dengan nanti ada yang namanya OTP, PIN, dan password. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga untuk melawan malware dan kawan-kawannya itu software ya, teman-teman. Hati-hati menggunakan sistem apalagi yang namanya sistem operasi bajakan, karena biasanya sistem operasi bajakan ini dimasukin malware ya, memang untuk memata-matai komputer kita. Selain bahayanya data pribadi kita, malware ini bisa juga memperlambat kinerja komputer kita. Jadi yang biasanya komputernya cepat itu bisa jadi lambat. Cara meningkatkan keamanan akun. Nah, ini ada 4 ya. Ada password, ada PIN, ada OTP, one time password, lalu ada keamanan 2 langkah. Dan ini nanti kita akan beri sedikit langkah-langkahnya. Nah, password merupakan serangkaian kombinasi angka, huruf, dan simbol yang digunakan sebagai pengaman akses akun. Nah, jadi kalau password itu ya seperti ini contohnya yang baik, mengandung angka, mengandung huruf dan simbol. Paling baik itu tetap harus ada biasanya pagar, bintang, atau simbol-simbol yang lain selain huruf, angka, dan tulisan lain ya. Nah, kapan password harus dirubah? Minimal 1 tahun sekali. Lalu yang kedua, ada aktivitas yang mencurigakan. Biasa kalau di Facebook ya, di Facebook tuh biasanya ada notifikasi kalau ada orang yang ingin mencoba masuk. Lalu apabila ada perubahan data, boleh juga diganti passwordnya. Nah, PIN ini terdiri dari 0 sampai 9 ya. Ini biasa di handphone kita nih ada, makanya perlu juga kita proteksi PIN ini. Selain untuk data pribadi juga, kalau misalnya hilang, itu kesempatan pencuri untuk mengaksesnya agak terhambat lah, karena harus diinstal ulang dulu dan lain-lain. Tapi kalau tidak di password ya gampang untuk install ulangnya. Hindari PIN seperti ini ya teman-teman, yang sederhana kayak 1, 2, 3, 4 atau 00. Yang lebih parah kadang-kadang itu ada yang menggunakan tanggal lahir, apalagi nomor KTP dan KK ya, jangan, ini berbahaya sekali. Karena memang data pribadi itu yang nantinya bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini one time password. One time password ini digunakan untuk menghindari kelemahan yang dimiliki oleh sebuah sistem. Jadi biasanya kalau misalnya kita mau transaksi keuangan atau membuat email dan lain-lain, itu biasanya ada yang namanya one time password.
kalau misalnya kita mau login di WA baru juga sepertinya harus menggunakan ini, karena kalau tidak menggunakan ini ditakutkan nanti WA kita bisa kapanpun diambil oleh orang. Nah, ini dua faktor keamanan. Jadi ada di hampir sosial media dan beberapa aplikasi itu mereka udah punya yang namanya dua faktor keamanan. Jadi sebenarnya teman-teman tinggal aktifkan saja. Nanti di slide berikutnya ada saya tampilkan bagaimana cara mengaktifkan dua faktor keamanan ini. Nah, ini kalau untuk di WA ya, teman-teman bisa masuk ke pengaturan keamanan lalu authentication dua faktor. Nah, itu tinggal dimasukin passwordnya, disesuaikan dengan password yang ingin kita buat. Nah, ini paling sering nih, ini paling sering orang juga konsultasi ke saya, gimana sih kok kadang-kadang akun saya diambil. Nah, untuk mengeceknya sebenarnya gampang, teman-teman bisa langsung masuk ke akun Google-nya, lalu kelola akun Google Anda, lalu teman-teman bisa masuk ke keamanan, lalu teman-teman klik di kelola perangkat. Nah, di sini itu biasanya ada ditampilkan perangkat-perangkat yang pernah terkoneksi dengan Google kita. Nah, misalnya kita rasa nih, maksudnya saya perasaan nggak pernah lah di sini, di wilayah ini, atau ini kayaknya bukan perangkat saya lah. Nah, itu teman-teman harus cepat logout, karena itu besar kemungkinan udah diambil alih oleh orang lain. Makanya di settingan Google pun teman-teman bisa logout kalau memang akun ini adalah akun teman-teman aslinya gitu. Nah, ini ada website yang bisa ngecek kekuatan password email kita. Jadi teman-teman tinggal akses emailnya, websitenya, lalu masukkan email, nanti ada keterangan seberapa kuat sih password yang udah kita miliki. Nah, ini contohnya, saya masukkan email misalnya, lalu di sini ada keterangan good news, berarti password yang kita buat itu sudah baik. Mungkin kalau misalnya ini materinya terlalu cepat, nanti di akhir acara mungkin saya kasih link untuk materi ini ya, teman-teman silakan download. Jadi kalau lupa gimana cara ngetes password email, bisa langsung dipraktekkan saja. Nah, ini untuk password apapun ya boleh. Nah, ini bisa langsung di websitenya password kaspersky.com. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini yang saya buat sangat baik sekali. Nanti ada keterangannya baik atau tidak. Lalu kalau misalnya teman-teman udah terlanjur kena hack atau banyak kerugian lah yang dialami sama teman-teman. Teman-teman kebetulan polisi kita sudah punya website lah ya, punya aplikasi yang bisa untuk dilaporkan kejahatan-kejahatan cyber ini. Teman-teman bisa di patrol cyber ID, teman-teman bisa kunjungi website ini dan melaporkan tindakan kejahatan apa yang udah tertimpa oleh kita. Yang terakhir, mungkin kesimpulan, tidak ada yang aman 100% di dunia digital. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risikonya sedapat mungkin. Keamanan berbanding terbalik dengan kemudahan, sedikit ribet dan waspada akan membuat kita aman di dunia digital. Jadi teman-teman, memang kadang-kadang kalau password yang kuat itu ya kadang kita juga cepat lupa. Nah, kalau saran dari saya, teman-teman silahkan boleh dicatat di kertas atau dicatat di note digital juga boleh, agar kita sewaktu-waktu lupa bisa mengembalikannya. Karena kalau repotnya, kalau kita tidak menggunakan password yang sulit atau yang kuat, itu takutnya mudah diambil alih oleh orang. Oke, mungkin dari saya hanya ini saja. Jangan lupa materi digital aman bermedia digital. Saya pikir hanya kulit-kulitnya saja ya. Kalau teman-teman ingin paham detail, silakan download, ada modul aman bermedia digital di literasidigital.id, atau bisa juga follow IG-nya Siberkreasi. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai
ketemu. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke Mbak Putih, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Ferry atas sharingnya ya tentang keamanan digital begitu. Cara-caranya agar kita terhindar juga dari kejahatan siber. Untuk sekarang kita pokoknya harus lebih pinter nih daripada yang di luar sana mencoba-mencoba curi-curi data kita lah gitu ya. Terus mungkin ada yang mau ngasih virus juga ke perangkat kita. Nah, tadi udah dikasih tahu juga sama Pak Ferry nih. Terima kasih sekali lagi untuk aspek kedua seputaran keamanan digital. Nah, buat para peserta yang ingin bertanya bisa langsung saja ke kolom chat ya, DM ke admin, terus nama, pertanyaan diajukan kepada siapa dan isi pertanyaannya. Jangan lupa juga untuk selalu mengecek link registrasi sudah diisi atau belum, diisi dengan lengkap karena ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik yang nanti akan dikirimkan ke email masing-masing ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke aspek ketiga, ini tentang budaya digital. Sebenarnya yang seperti apa budaya digital? Langsung saja saya panggilkan Ibu Hani. Iya, selamat siang. Makasih Kak Selamat Putih. siang, silakan. Thank you. Baik, saya mulai langsung ya. Buat ketemu adik-adik ini sudah sangat excited. Mudah-mudahan puasanya lancar ya semua. Sudah jelas? Oke. Sudah. Ya. Baik, lanjut ya. Jadi tadi udah dengerin 2 topik sebelumnya, pastinya menarik banget. Saya langsung ke topik saya, budaya bermedia digital, di mana nanti lebih menekankan pada hak warga digital. Perkenalkan, saya Hani, saat ini menjadi pengurus pusat relawan TIK dan sudah menjadi narasumber Makin Cakap Digital sejak 2021 dan aktif di relawan TIK Goes to School. Jadi sangat-sangat menyenangkan banget nih ketemu adik-adik yang pastinya udah pada jadi natif ya, digital natif ya saat ini. Nah, ada beberapa hal yang menjadi latar belakang pilar budaya digital, yakni tantangan budaya digital, di mana mengaburnya wawasan kebangsaan itu salah satunya, kemudian adanya menipisnya kesopanan dan kesantunan, menghilangnya budaya Indonesia, karena media digital sekarang lebih banyak menjadi panggung budaya asing, minimnya pemahaman akan hak digital, kebebasan berekspresi yang kebablasan, berkurangnya toleransi dan penghargaan pada perbedaan, menghilangnya batas-batas privasi dan pelanggaran hak cipta dan karya intelektual. Nah, di sini adik-adik akan diajak ya setelah ikut 4 pilar literasi digital dan khususnya budaya bermedia digital, yaitu memiliki pengetahuan dasar akan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara, kemudian menjadi pelaku digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Terus ketiga, memiliki pengetahuan dasar yang mendorong perilaku mencintai produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya, lalu memiliki pengetahuan akan hak-hak digital. Nah, di sini nanti saya yang paling highlight di hak-hak digital warga ya. Nah, jadi budaya digital di sini yang kita maksud adalah budaya Pancasila ya adik-adik, di mana menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital kita untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai panduan karakter dalam beraktivitas di ruang digital. Nah, adik-adik, apa sih yang kita lakukan atau kita pelajari dari nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di dalam ruang digital? Ini kita bisa bagi-bagi tentunya berdasarkan sila ya, sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya kelima, yaitu di mana sila pertama nilai utamanya adalah cinta kasih, di mana kita bisa saling menghormati perbedaan kepercayaan di ruang digital. Lalu sila kedua, nilai utamanya adalah kesetaraan, ya, di mana kita bisa memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi di ruang digital. Lalu sila ketiga, nilai utamanya adalah harmoni, di mana kita mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi
atau golongan di ruang digital. Nah, sila keempat, nilai utamanya adalah demokratis, memberi kesempatan setiap orang untuk bebas berekspresi dan berpendapat di ruang digital. Sementara sila kelima, nilai utamanya adalah gotong royong, di mana kita bersama-sama membangun ruang digital yang aman dan etis bagi setiap pengguna media digital. Nah, sebelum ke hak digital kita, saya mau ajak dulu sedikit review tentang hak asasi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu deklarasi PBB seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Di sini ada 6 kategori dari hak asasi ya adik-adik. 1, hak asasi pribadi, 2, hak asasi politik, 3, hak asasi hukum, 4, hak asasi ekonomi, 5, hak asasi peradilan, dan nomor 6 adalah hak asasi sosial budaya. Nah, kalau detailnya apa nih ya, pasti adik-adik nih, kalau yang masih muda ya, yang masih SMP itu biasanya kalau udah melihat satu kalimat gini langsung googling. Nah, ini keren banget. Nanti bisa juga adik-adik kalau mau perdalam, apa sih di dalamnya, contoh-contoh hak asasi pribadi dan seterusnya, itu bisa cari ya. Dan itu menurut saya penting karena sebagai generasi muda, ini kita nantinya akan tahu apa yang mesti kita lakukan selama kita punya hak, dan artinya kita juga akan menjaga kewajiban kita. Nah, salah satu hak partisipasi adalah hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, ini masuknya ke dalam hak asasi pribadi ya, di mana kita mempunyai suara dalam musyawarah, menyampaikan keluh kesah, curhat, atau mencurahkan isi hati, dan memilih sesuai keinginan dan bakatnya. Nah, itu tadi terkait hak asasi manusia. Nah, lalu dikaitkan dengan hak kita digital. Nah, perlu kita tahu juga tentang transformasi digital, di mana saat ini terjadi transformasi digital, yaitu proses perubahan ke masa depan yang didasari pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK secara signifikan untuk memberikan nilai tambah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, aspeknya apa aja dalam transformasi digital? Ada 3 ya, adik-adik. 1, teknologi, 2, adaptasi, 3, budaya. Nah, teknologi merupakan tools di mana kita sebagai manusia ya yang terus beradaptasi dengan lingkungan, berusaha menggunakan media digital untuk membantu peningkatan nilai tambah dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu kalau adaptasinya, nah tadi itu karena dari setiap waktu teknologi berkembang, kemudian juga teknologi digunakan untuk kemudahan, otomatis kita juga sebagai manusia pelakunya ya, di dalam transformasi digital perlu melakukan adaptasi, yaitu kita bisa menjadi agen perubahan, berupaya menyesuaikan diri untuk terus bertahan dalam derasnya informasi dan persaingan global. Nah, ini penting gitu ya. Ya iya, karena seperti misalnya tadi ya, kalau dari kecakapan atau dari keamanan, adik-adik bisa lihat sendiri bahwa hanya orang-orang yang bisa beradaptasi yang bisa bertahan pada waktu-waktu ke depannya. Contohnya gini, ketika kita misalnya zaman dulu banyak orang-orang yang belajar ya, atau berusaha lah ya, saya katakan berusaha, berbisnis, bekerja, itu pada saat bertransaksi kita harus ke bank untuk ngecek saldo, pergi ke bank, antri, nunggu, pakai kendaraan, naik angkot atau naik motor, naik mobil, parkir, itu menyebabkan tentunya biaya-biaya dan waktu yang terpakai. Tapi sekarang dengan adanya kemudahan media digital, di mana tinggal menginstal aplikasi-aplikasi keuangan perbankan ke handphone kita, maka otomatis banyak hal yang dipangkas. Nah, lalu bagaimana kalau kita udah tahu ada fasilitas tersebut, tapi kita tidak ikutan gitu, tidak adaptasi, tidak menggunakan tools itu, ya kita tidak, dalam hal ini tidak, anggaplah tidak mati ya, tetapi kita tentu aja akan menghabiskan waktu-waktu yang produktif, yang seharusnya bisa kita gunakan untuk hal-hal lainnya,
tapi kita harus tetap ngantri pergi ke bank dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu contoh ya. Mungkin kalau dalam belajar juga sama. Saat ini sudah banyak kemudahan-kemudahan dalam belajar yang bisa adik-adik ikuti dan itu saatnya untuk beradaptasi ya. Nah, dari adaptasi ini akan kita muncul sebuah budaya di mana ketika aktivitas bermedia digital ini sungguh-sungguh kita lakukan dengan maksimal, maka akan meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup kita, akhirnya menjadi satu kebutuhan. Nah, ini dan hari-hari kita akhirnya tidak lepas dari menggunakan media digital dan menjadi budaya. Nah, oke. Nah, sekarang kita hubungkan hak asasi kita sebagai warga dalam pemanfaatan digital atau hak digital warga negara. Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Nah, hak digital sendiri ada 3, yakni hak untuk mengakses, di mana kita semua nih ya, adik-adik yang masih mungkin berusia berapa ya? 13 mungkin ya, 13, 14, 15, karena SMP kan. Nah, terus ada Bapak Ibu guru yang usianya 25, 26, 27, dan seterusnya. Seperti saya juga usianya dirahasiakan. Nah, ini kita sebenarnya punya hak yang sama. Jadi tidak ada yang muda mengakses lebih sedikit dari yang tua. Di sini karena kita punya hak asasi yang sama, ya, bahwa kita bisa mengakses infrastruktur, memiliki dan kontrol atas layanan internet. Kita juga harusnya terhindar dari kesenjangan digital dan lain sebagainya. Itu hak kita sama. Lalu hak berekspresi, bahwa di sini ada jaminan atas keberagaman konten, bebas menyatakan pendapat dan menggunakan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil. Nah, itu hak kita juga. Lalu hak satu lagi adalah hak untuk merasa aman. Nah, tadi berkaitan dengan cyberbullying ya. Nah, itu juga sebenarnya kita semua selama berada di dalam media digital, kita semua berhak atas rasa aman sehingga kita terlindung dari adanya penyadapan, kemudian terlindung juga dari adanya pelanggaran privasi serta aman penyerangan dari secara daring. Nah, tadi udah tahu haknya banyak banget ya. Nah, apakah dengan demikian kita bebas, bisa nulis apa aja, bisa bikin apa aja, bisa berkonten apa aja. Nah, adik-adik sekalian, ini ya saya berpesan, karena kita sebebas-bebas apapun, ternyata ada 2 hal yang harus kita jaga, yaitu menjaga hak dan reputasi orang lain, dan kedua menjaga keamanan nasional atau ketertiban masyarakat atau kesehatan atau moral publik. Nah, itu yang kita tetap harus jaga ya, sebebas-bebasnya. Dan untuk catatan detailnya, ada 4 hal yang harus dihindari karena masa depan Anda semua sangat panjang ke depan. Hindari dalam membuat jejak-jejak digital yang negatif, di mana beberapa hal diantaranya adalah jangan pernah memposting sesuatu yang bersifat pornografi, khususnya pornografi anak, lalu penyebaran ujaran kebencian, lalu hasutan yang membinasakan, dan advokasi yang memicu diskriminasi, hasutan, dan permusuhan. Ya, adik-adik, ini penting banget dari sekarang harus udah tertera banget di mindsetnya masing-masing. Lalu terkait perlindungan data pribadi, ini adalah hak kita sebagai warga negara untuk terlindung, untuk dipastikan aman, safe ya, selama berada di media digital. Kalau tadi Mas Ferry menyampaikannya adalah lebih pada memproteksi untuk melindungi. Nah, kalau sekarang kalau misalnya ternyata sudah terjadi pelanggaran terhadap data pribadi kita mesti ngapain? Nah, kita memiliki hak untuk melapor ke pihak terkait. Artinya kita dalam hal ini mendapatkan hak asasi perlindungan hukum ya. Lalu juga bisa melaporkan ke kepolisian, melapor ke Bank Indonesia atau OJK jika itu terkait keuangan, dan mempublikasikannya di media sosial sebagai testimoni atau jaringan pertemanan supaya tidak banyak orang yang mengalami hal yang sama dengan kita. Namun semua juga tetap, meskipun kita punya hak untuk menyampaikan permintaan perlindungan atau pengamanan atau tadi
ya perlindungan lah ya. Nah, namun dalam hal ini kita tetap wajib menyertakan bukti-bukti yang valid tentang apa yang kita alami supaya satu pada saat kita melapor ada landasannya, dan yang kedua tidak menjadi malah membuat hoax atau membuat pencemaran nama baik terhadap orang lain ya. Jadi dipastikan deh. Nah, ini penting banget buat adik-adik semua yang sekarang ini mungkin bukan cuma bercita-cita jadi konten kreator ya, tapi juga sekarang ini barangkali Bapak Ibu gurunya sudah memberikan tugas-tugas dalam bentuk dokumen digital ya, seperti paper atau mungkin bentuknya video atau mungkin bentuknya karya seni. Nah, hal yang kita harus lakukan selama kita menjadi bangsa Indonesia yang punya nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yuk hargai haki. Haki ini adalah hak kekayaan intelektual, ini adalah hak eksklusif yang timbul sebagai hasil olah pikir serta kreativitas yang membuahkan produk atau proses yang berguna bagi manusia. Nah, hal ini juga berlaku dalam media digital. Umpama gimana nih? Misalnya hindarilah penjiplakan ya. Jadi ketika dapat tugas dari Bapak Ibu guru, ya belajar, pelajari, tidak masalah untuk melihat beberapa referensi, tapi pastikan pada saat menulis tidak hanya copy dan paste paper orang lain atau tulisan orang lain atau karya orang lain ke dalam karya kita. Ya, ini pastikan tidak menggunakan gambar atau video di konten yang kita buat tanpa seizin pemiliknya. Itu satu hal. Nah, kedua duplikasi. Nah, duplikasi ini bentuknya kita misalnya membeli sesuatu, lalu menggandakannya dan kita jual kembali. Nah, itu juga merupakan kegiatan yang sifatnya melanggar haki. Dan yang terakhir adalah distribusi tanpa izin, di mana kita menarik pengunjung misalnya punya YouTube atau punya sosial media supaya orang datang. Kita tarik karya orang lain dan di-share atau di-streaming di kanal kita untuk mengundang para pengunjung. Nah, hal ini berarti kita sudah melanggar hak ekonomi sebagai bagian dari hak asasi manusia, ya. Nah, bisa disimpulkan bahwa dalam keseluruhan yang saya sampaikan, dunia digital adalah dunia kita sekarang ini. Mari mengisinya dan menjadikannya sebagai ruang yang berbudaya, tempat kita belajar dan berinteraksi, tempat anak-anak kita bertumbuh kembang nanti, sekaligus tempat di mana kita sebagai bangsa hadir dengan bermartabat. Jadi kalau nanti mau dapat lebih banyak lagi, apa itu di dalam budaya bermedia digital, silahkan unduh di buku budaya bermedia digital di Literasi Digital ID. Demikian dari saya, terima kasih untuk perhatian semua adik-adik. Saya kembalikan lagi ke Kak Putih. Oke, terima kasih kembali Ibu Hani atas aspek ketiganya ya, budaya digital begitu. Baik, itu dia ketiga pembicara kita untuk hari ini ya. Pastinya juga sudah tahu kira-kira basic-basicnya ya, fondasi-fondasi dari mulai cakap digital, keamanan digital, dan juga budaya digital. Nah, langsung saja kita menuju sesi berikutnya karena sudah banyak banget nih pertanyaan yang masuk ya. Ada juga datang ke saya, tapi langsung nanti akan dipilih oleh admin. Jadi totalnya akan ada 3 pertanyaan yang dibacakan untuk sore hari ini. Untuk itu langsung saja kita menuju ke pertanyaan pertama untuk hari ini. Baik, pertanyaan pertama dari Kak Saputro buat Ibu Vera. Dengan ruang digital yang terbuka saat ini, kadangkala justru cyberbullying tanpa disadari namun dilakukan. Bagaimana meningkatkan skill digital agar terhindar dari cyberbullying? Karena sekarang ini antara korban dan pelaku menjadi hal yang sulit dibedakan, serta bagaimana menanamkan skill digital ke anak-anak sejak dini agar menghindari cyberbullying, dikarenakan saat ini banyak sekali anak-anak saling mengejek melalui sosial media, padahal tersebut belum termasuk cyberbullying. Oke, terima kasih Kak Saputro. Boleh Ibu Vera dibantu dijawab ya. Oke, masih di-unmute sepertinya. Oh, belum bisa nge-unmute, Ibu? Oke,
Oh, oke. Iya, udah sekarang udah bisa. Oke, terima kasih Kak Putih. Pertanyaannya bagus banget ya. Mungkin gini, untuk cyberbullying itu sebenarnya tidak semua hal yang kita lakukan atau semacam ejekan-ejekan gitu itu termasuk ke dalam cyberbullying. Cyberbullying itu kalau si korbannya ini merasa tersinggung, marah, nah itu baru disebut sebagai cyberbullying. Tapi kalau misalkan si korbannya ini yang dikatainnya ini, ya, yang disindir-sindirnya ini merasa fine-fine aja atau merasa malah ini sebagai lelucon, itu bukan cyberbullying, cuma memang itu tidak patut diutarakan ya, tidak patut diutarakan, tidak patut untuk dilakukan, walaupun si korbannya ini tidak tersinggung seperti itu. Nah, untuk skillnya ya, untuk meningkatkan skill cyberbullying itu sebenarnya kita harus dari diri sendiri dulu. Kalau untuk pemahaman ke gadgetnya dan aplikasinya itu mah gampang ya, bisa kita lihat di tutorial-tutorial. Nah, kalau untuk cyberbullying kan sebenarnya berawal dari bully-nya sendiri. Bully itu tanpa ada gadget pun sebenarnya ada bully. Gitu. Jadi kita sebenarnya harus tahu dulu teman-teman nih ya. Sebenarnya yang ada di ranah digital itu ya sama seperti kita, manusia-manusia juga. Jadi kalau teman-teman itu mau dihargai ya menghargai orang lain dulu deh kayak gitu. Nah, untuk mengatasi cyberbullying mungkin ya untuk penggunaan media sosial itu sebenarnya teman-teman harus yang pertama itu jangan terlalu sering memposting di media sosial, terutama hal-hal yang pribadi, karena netizen saat ini itu gatel ya, jarinya tuh gatel kalau melihat postingan-postingan pribadi gitu ya, pribadi terutama ya. Nah, kalau kita memposting skill kita gimana? Silakan kalau memposting skill kita, toh kita bisa kok gitu ya. Kita memperlihatkan apa yang kita bisa gitu. Yang penting hal-hal yang positif ya. Jangan skillnya itu skill yang malah justru negatif gitu ya. Nah, terus yang kedua, kita harus membatasi komentar yang tidak penting. Jadi kalau misalkan dirasa komentarnya nggak penting, ya mending nggak usah deh, kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian harus menseleksi dalam mengomentari isu yang ada gitu. Jadi jangan sampai ada yang belakangan ini kan ada tuh ya hanya karena kata-kata yang kurang pas malah justru dipecat gitu ya dari pekerjaannya. Nah, itu gimana caranya supaya kita menyeleksi diri dalam mengomentari isu. Terus kitanya juga harus berkata dalam media sosialnya juga harus tetap aja dengan kesopan santunan gitu ya. Kemudian harus mempertimbangkan dulu nih, ini kira-kira kedepannya gimana ya? Ini kira-kira bagus nggak ya? Ini kira-kira ini orang tersinggung nggak ya? Kayak gitu. Kemudian batasi penggunaan media sosial atau gadgetnya ya teman-teman ya. Boleh sebenarnya menggunakan gadget untuk keperluan kita. Cuma kalau misalkan ada di rumah nih, mintalah sama orang tuanya, ayah, ibu, yuk kita 2 jam aja nggak usah pakai gadgetnya dikesampingin dulu deh, ayo ngobrol yuk, pengen cerita nih, hari ini saya ngapain aja, kayak gitu ya. Kemudian jangan mudah terpancing teman-teman, kalau misalkan ada isu yang lagi marak nih, kadang kita suka gatal gitu ya, nah itu kita harus berpikir lagi, thinking dulu gitu ya, sebelum mempostingnya. Kemudian jangan memulai ujaran kebencian, itu ya teman-teman ya. Ingat, jangan memulai ujaran kebencian. Jadi diingat-ingat lagi, apa yang kita ucapkan, apa yang kita ketik itu sama aja sebenarnya ya dalam hati kita sendiri asalnya kayak gitu ya. Nah, yang terakhir supaya kita nggak jadi korban cyberbullying, atur privacy akunnya. Siapa saja nih yang bisa, yang kira-kira saya mau posting nih foto nih, saya lagi makan di mana nih, saya kira-kira siapa aja ya yang mau saya share gitu ya. Ini itu kan bisa diatur akun privasinya kayak gitu. Itu aja mungkin Kak Putih. Oke, wah udah banyak juga nih kira-kira tips dan triknya ya dari Bu Vera ya, gimana caranya tadi untuk menghindari agar supaya tidak terjadi, tidak jadi korban juga dari cyberbullying begitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Vera atas bantuan jawabannya. Mari sekarang kita menuju ke pertanyaan kedua untuk hari ini.
Ya, dari Kanaila buat Bapak Ferry ya. Izin bertanya terkait digitalisasi keuangan katanya. Sebagai pelajar, dompet digital bukanlah hal yang baru. Setidaknya menurut data 80% dari 30 juta anak-anak dan juga remaja Indonesia ini sudah menggunakan internet ya dan juga media digital. Bahkan OJK mendorong pelajar untuk memiliki dompet digital sebagai tabungan. Nah, bagaimana tingkat keamanan dompet digital yang marak digunakan di Indonesia? Seberapa aman privasi data dari dompet digital? Begitu. Oke, terima kasih Bapak katanya. Baik, Bapak Ferry bisa diberikan pencerahan nih kira-kira gimana ya? Ya, kalau terkait dompet digital yang memang sudah di-verified oleh OJK, saya pikir udah aman ya. Tidak mungkin, ini kan terkait masalah upgrade aplikasi ya. Kalau misalnya upgrade aplikasi itu kan biasa kita disuruh foto KTP ya, foto KTP dan foto wajah kita. Kalau menurut saya selama itu dompet digital yang memang udah izin OJK, saya pikir tidak ada masalah dan bisa dipastikan bahwa identitas kita atau data kita itu dipastikan aman. Lalu kalau misalnya ditanya lagi seberapa amankah aplikasi-aplikasi yang ada di Indonesia, saya pikir tidak berbicara tentang aplikasi yang di Indonesia. Aplikasi apapun selama bisa dibuat sebenarnya pasti bisa dibobol. Tergantung balik lagi kita bagaimana cara memproteksi diri, memproteksi akun kita atau memproteksi aplikasi-aplikasi yang kita gunain. Saya pikir kurang lebih seperti itu, Mbak. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan. Iya, semoga bisa memberikan pencerahan juga ya kira-kira dan juga keterangan. Oh, kira-kira begitu cara kerjanya, begitu ya. Baik, terima kasih atas bantuan jawabannya Pak Ferry. Sekarang kita menuju ke pertanyaan ketiga ya. Ini dari Kak Samuel buat Ibu Hani. Saya pernah mengikuti kelas digital citizenship. Hal ini sangat mempengaruhi pola pikir saya. Saya ingin bertanya bagaimana agar budaya kita ya sebagai pengguna koneksi internet yang cukup natif bisa diiringi dengan kecakapan kewarganegaraan digital, mengingat budaya kita lebih cenderung user aktif dibandingkan native learner dalam berdigital. Kira-kira langkah praktis apa yang bisa dimunculkan katanya? Mungkin khususnya pada sekolah begitu. Baik, Ibu Hani boleh dibantu dijawab langsung ya? Iya, ini pertanyaan tadi di awal juga udah saya lihat nih, keren banget. Sampai saya mikir, iya benar juga ya, ini konsepnya mungkin bukan cuma dari Bapak Ibu guru atau siswa, tapi juga sebenarnya harus udah jadi concern bersama gitu, baik kita di masyarakat juga. Untuk seperti itu ya, bisa kita start di sekolah sebenarnya dengan cara mulai memberikan tugas-tugas, walaupun itu mungkin bukan tugas TIK, tapi menjadi tugas-tugas yang bisa diberikan di mata pelajaran apapun, apalagi terutama dalam yang berkaitan dengan budi pekerti atau ada hubungan sama culture kita ya. Nah, kalau dulu kan saya belajarnya namanya PMP tuh, Pendidikan Moral Pancasila, terus kalau nggak salah jadi PPKN ya. Saya nggak tahu lagi sekarang pelajarannya namanya apa, tapi jadi yang bisa dilakukan adalah kita mulai memanfaatkan TIK itu untuk semua aspek pembelajaran. Sehingga tadi itu yang selama ini kita menjadi aktif sebagai user, sebagai penikmat atau pengguna TIK saja, kita sudah mulai menjadi kreator. Kita sudah mulai menjadi pembuat, pencipta di sana. Dan ini tentunya perlu kolaborasi ya, tidak semua pastinya punya kompetensi yang sama, misalnya membuat program atau membuat katakanlah video gitu. Nah, kalau yang tahu tentang culture-nya, coba berkolaborasi dengan yang tahu teknisnya. Jadi di sini sudah banyak aspek juga dari sisi budaya kita, yaitu misalnya gotong royong, kesetaraan, musyawarah, kan udah jalan tuh sebenarnya secara praktek. Nah, yang perlu diperbanyak adalah bagaimana dari pihak sekolah juga dan menyertakan kontribusi dari
orang tua ya, jadi orang tuanya suruh ikutan menilai karya anak-anak kita ini untuk bisa dipublish. Saya yakin ya, setiap sedikit apresiasi itu bisa memotivasi loh. Sekarang kenapa banyak anak-anak suka sekali misalnya main games? Ya, nih adik-adik nih ngaku ya. Kalau main games itu biasanya level 1 naik langsung dipuji. You are great. Gitu nggak? Terus nanti main game naik lagi level 2, you are awesome, dan seterusnya. Jadi setiap pujian itu memotivasi, sehingga perlu juga dalam hal ini sehari-hari dalam kegiatan kita di sekolah, adik-adik juga punya rasa ya, oh saya waktunya nih saya berkreat gitu. Nah sekarang aplikasi yang saya juga sarankan sebenarnya kalau untuk program bisa mulai belajar dengan menggunakan Scratch misalnya. Nah itu awalnya mungkin bisa jadi nggak ngerti apa yang mau dibuat, tetapi ketika nanti ada masukan atau tugas dari sekolah yang terkait dan bisa menggunakan itu bisa banget. Jadinya nanti nggak lagi cuman user, tapi udah jadi kreator gitu. Itu sih paling sedikit ya yang bisa saya sarankan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sarannya dari Ibu Hani ya, langsung. Semoga bisa dipraktekkan juga membantu gitu ya kira-kira ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk para peserta yang sudah bertanya, luar biasa pertanyaannya banyak banget yang masuk. Terus hanya dipilih 3 ya, tapi tenang nanti ada 10 orang yang beruntung ini bisa mendapatkan dompet digital ya, atau e-wallet di akhir acara nanti akan saya umumkan begitu. Nah, sekali lagi terima kasih untuk para narasumber juga yang sudah membantu menjawab. Karena kita sudah hampir di penghujung acara, sekarang saya ingin mengundang kembali para narasumber untuk memberikan closing statement-nya begitu. Baik, langsung saja kita ketemuan lagi nih sama para narasumbernya. Oke, boleh dimulai dari Ibu Vera dulu ya. Silakan Bu untuk closing statement-nya. Oke, untuk closing statement-nya mungkin tadi ada yang sempat membaca di kesimpulan saya ya. Think before post. Apa tuh kebenarannya, kebermanfaatannya gitu. Itu aja sih. Oke, itu dia. Ya, itu benar-benar salah satu bisa dibilang cakap digital juga ya. Kita bisa memilah-milih gitu kira-kira apa yang harus diposting, apa yang tidak begitu. Baik, untuk closing statement kedua silakan Bapak Ferry. Ya Mbak, kalau dari saya ada sedikit quote ya untuk adik-adik di Zoom ini. Mungkin semakin Anda nyaman berada di dunia digital, sebenarnya Anda semakin tidak aman. Jadi ya tinggal dibalik saja. Kalau mau tidak nyaman berarti aman, tapi kalau nyaman berarti sebenarnya tidak aman. Karena password-password itu memang sangat menjengkelkan gitu. Kadang saya sendiri pun ada beberapa kayak website pelanggan dan lain-lain, itu semua passwordnya saya catatin gitu. Saya ditaruh tempat yang lain. Karena kalau menggunakan password yang asal-asalan, ya itu tadi kita nyaman, tapi data kita tidak aman. Kalau misalnya mau aman, ya kita harus agak sedikit tidak nyaman gitu. Itu aja Mbak, terima kasih. Oke, tinggal dipilih aja gitu ya Pak, yang mau yang mana gitu kan. Baik, terima kasih. Sekarang waktunya Ibu Hani, silakan closing statement-nya. Iya, terima kasih. Dari saya sangat mengajak ya buat adik-adik semua, Bapak Ibu guru juga yang hadir ikut di sini. Yuk kita gunakan hak-hak kita sebagai warga digital dengan seluruh kebebasan kita dalam berekspresi, namun tetap menjaga hak-hak dan reputasi orang lain, serta menjaga keamanan nasional atau ketertiban masyarakat atau kesehatan atau moral publik. Demikian Kak Putih. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk ketiga narasumber atas closing statement-nya ya. Oke. Dan pastinya kita sudah tahu juga gimana kiat-kiatnya dalam kali ini tema kita apa itu dan bagaimana cara menghentikan yang namanya cyberbullying gitu ya. Nah pastinya untuk memperjelas saya juga akan memberikan resume nih kira-kira hari ini apa saja. Tadi dari Cakap Digital ya kita udah tahu media sosial digunakan hanya untuk kreativitas saja begitu, jangan digunakan buat yang lain-lain. Kita harus bisa memahami juga kira-kira apa itu lanskap digital ya, dan kita juga harus mengetahui kira-kira cara untuk menggunakan, tadi sudah di-share juga tentang mesin pencarian, ada
aplikasi-aplikasi chatting atau aplikasi-aplikasi komunikasi, terus ada Lokapasar, ada dompet digital juga gitu ya. Jangan lupa kita juga harus bisa menyaring dan memverifikasi ya segala informasi yang kita dapatkan di dunia digital. Terus ada juga aman digital. Di sini kita yang tadi Bapak Ferry bilang ya, semakin nyaman itu nanti jadi bakalan semakin tidak aman begitu kan. Jadi kita harus 100% tidak bisa langsung percaya dengan apapun yang kita dapatkan di dunia digital ya. Selalu berpikir kritis, itu dia kuncinya, dan jangan lupa tadi pakai proteksinya ya, pakai password yang kuat, pakai PIN, ada kode OTP juga, dan pastinya aktifkan 2FA. Nah, terus untuk budaya digital ya, pasti kita harus mengetahui kira-kira apa sih hak warga digital ini. Kita harus paham betul apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa dan tidak kita lakukan di dunia digital. Harus saling menghargai pastinya. Dan hak digital ini sebenarnya ada 3 ya, ada hak untuk mengakses, untuk berekspresi, dan merasa aman begitu. Dan pastinya kita harus menjaga juga nih ruang lingkup digital menjadi lingkungan untuk para generasi penerus kita ini pastinya untuk belajar terus dan berkembang begitu. Oke, dan pastinya ini yang ditunggu-tunggu juga mungkin ya, yang tadi sudah ikut bertanya, langsung saja akan ada 10 orang dengan pertanyaan terbaik yang terpilih untuk mendapatkan dompet digital hari ini. Silakan, ini dia pemenangnya. Wah, ini dia ada 10 penanya terbaik ya hari ini ya. Selamat ya, terima kasih udah bertanya. Dan lain kali mungkin untuk para peserta juga jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya kalau ada literasi digital lagi. Oke, sekali lagi selamat. Mendapatkan dompet digital nanti akan dihubungi langsung oleh panitia ya. Ini dia pastinya acara Makin Cakap kita untuk hari ini di SMP Dharma Pertiwi ya. Pastinya buat netizen asik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link registrasi, diselesaikan dulu kira-kira daftar hadirnya, karena ini merupakan syarat untuk mendapatkan e-sertifikat ya. Nanti linknya udah di-share di kolom chat, jadi nggak usah susah-susah cari, nanti tinggal diklik aja, diisi dengan baik begitu ya. Nah, untuk itu langsung aja saya mau ucapin terima kasih dulu untuk para narasumber hari ini ya, ke 3 narasumber dan pastinya keynote tadi ada Bapak Teguh Reza, betul. Terus terima kasih kepada Ibu Vera, ada Pak Ferry dan juga Ibu Hani. Dan kepada penerjemah kita, ahli JBI kita hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah tertib ya dari tadi jam 2 sampai sekarang sudah mau berakhir begitu. Nah, pastinya semoga paparan tadi juga bisa memberikan manfaat buat kita semua di era yang serba digital ini ya. Akhir kata saya Putri Nika Sasti, izin undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik untuknya. Jangan lagi, oh janganlah lagi, tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi.
semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita, beri yang terbaik tentunya. oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, Oh, oh, ada yang baiknya dihindari, namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana di dunia maya. kita semua punya cerita. Kita semua bisa berkarya, Punya cerita bisa berkarya di dunia maya. Kita semua punya cerita di dunia maya. Kita semua bisa berkarya.